Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervan Kodri dengan NPM 2017-05101. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pushdown automata, yang mana ini jenis automata lain selain finite state automata, seperti itu. Jadi pushdown automata sendiri itu adalah sebuah cara untuk mengimplementasikan CFG dengan cara yang mirip dengan cara mendesain finite automata untuk bahasa reguler, tetapi yang membedakan adalah di pushdown automata ini itu lebih powerful dibandingkan FSM atau finite state machine. FSM sendiri memiliki memori yang sangat terbatas, kemudian sedangkan PDA atau pushdown automata ini memiliki lebih banyak memori. Kemudian PDA ini sendiri adalah gabungan antara sebuah finite state machine dan juga sebuah stack, di mana stack itu adalah tumpukan nilai, sebuah tumpukan di mana nilai yang digunakan adalah nilai yang berada di atop. Jadi jika kita menggunakan nilai dari sebuah stack, yang mana stack itu berbentuk array, maka nilai yang berada di top itu adalah yang akan digunakan pertama kali, kemudian disusul oleh nilai yang ada di bawahnya. Nah, jadi jika ingin digambarkan, stack itu berbentuk seperti tumpukan gitu ya, kita anggap tumpukan buku. Dan di sini ada A, di sini ada B, kemudian di sini ada C. Nah, maka jika kita akan menggunakan nilainya, yang pertama kali itu adalah yang paling atas, yaitu nilai C. Nah, di stack itu sendiri ada dua operasi, yaitu pop dan juga push. Nah, pop itu berarti kita mengeluarkan nilai paling di atas, kemudian menggunakan nilai tersebut. Jadi setelah kita pop ini, jika kita pop dia akan menjadi A dan B. C-nya sudah kita keluarkan. Jadi C-nya ini dikeluarkan, jadi terpisah seperti ini. Nah, A dan B-nya tetap. Sedangkan kalau misalnya kita push itu artinya menambahkan nilai ke dalam stack. Jadi jika misalnya ada stack tadi A B gitu ya, di sini ada A, di sini ada B. Nah, misalnya kita kita mau push D, berarti D-nya kita masukkan sehingga menjadi A, B, dan D. Jadi sehingga sekarang yang di top itu adalah D. Jadi ini yang paling atas adalah top. Top itu yang akan digunakan pertama kali. Nah, kemudian komponen-komponen pada PDA. Jadi PDA itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah input tape, ya. Kemudian ada finite control unit, kemudian ada stack yang mana tadi kita sudah bahas, yang kan ukuran yang tidak terbatas. Nah, input tape ini ilustrasinya seperti ini. Jadi input tape itu kurang lebih adalah string yang diinputkan. Jadi mereka akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian inputnya akan dimasukkan ke dalam finite control unit, yang mana ini adalah kita sebut di FSM-nya tadi. Kemudian ini akan dioperasikan dengan stack menggunakan operasi push or pop dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru diputuskan apakah diterima atau ditolak, seperti itu. Dan ada definisi formal pada PDA. Jadi definisi normalnya itu pushdown automata itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuple, yaitu key, sigma, r ini sebagai perwakilan gamma begitu. Kemudian delta, kemudian Q0, Z0, kemudian F. Nah, ini kurang lebih sama seperti FSM, mana Q itu adalah set atau kumpulan finite dari state-nya, dan sigma itu kumpulan dari inputnya, kemudian R itu adalah stack dari alfabet, kemudian delta itu transition function, kemudian Q0 itu start state dan Z0 itu star stack symbol, sedangkan F itu adalah set dari final state. Nah, seperti biasa, di mana delta ini adalah transition function, berarti ini kita di dalam delta ini kita selalu memiliki pasangan untuk transisinya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi di delta ini biasanya ditulis dalam bentuk delta key AX, di mana key ini adalah state-nya, kemudian A ini adalah inputnya, dan X ini adalah stack symbol. Jadi ya, stack symbol yang merupakan anggota R. Kemudian output dari delta ini sendiri adalah pasangan P, gamma, yang mana P itu adalah state baru yang untuk transitionnya, sedangkan gamma itu adalah sebuah string dari stack symbol. Jadi gamma ini menyimpan simbol dari yang di pop dari stack, seperti itu. Nah, ketentuannya jika gamma bernilai epsilon
atau kosong, maka stacknya di pop. Namun jika gamma bernilai X atau memiliki satu nilai, maka stack tidak berubah. Namun jika gamma bernilai Y, Z, maka X digantikan oleh Z dan Y dipush ke dalam stack. Gitu. Nah, mungkin langsung kita akan masuk ke notasi grafisnya. Ini termasuk contoh juga sebenarnya. Jadi kita akan membuat PDA atau push automata yang menerima L sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Lalu di sini kita membuat PDA-nya dengan cara seperti ini. Pertama kita buat start state-nya seperti biasa. Nah, jadi start state ini karena jadi kita akan selalu memiliki sebuah stack kan. Nah, stack yang pertama ini kan kosong. Nah, di sini di Q1 ini kita belum mengambil input, tapi kita mengambil dulu nilai dari stacknya. Karena nilai stacknya kosong, maka kita akan masukkan Z0 sebagai nilai awal dari stack ke dalam stack. Jadi kita push Z0-nya. Nah, misalnya di sini kita misalkan mau masukin 0110 gitu ya, misalnya. Nah, kemudian kita sudah berpisah ke Q2. Di Q2 kita inputkan 0 pertama. Kita inputkan 0. Jika kita inputkan 0 berarti dia akan ke atas karena di sini ada 0 ini sisi 1. Jadi jika kita inputkan 0 maka dia akan ke atas. Maka kita akan ke atas, kemudian setelah kita lihat dia inputnya adalah 0, kita cek isi dari stacknya. Jika stacknya bernilai stack topnya itu adalah epsilon, maka kita pushkan nilai 0. Nah, di sini maka kita pushkan nilai 0. Ya kan, karena tadi epsilon, walaupun di sini ada Z0 ya, tapi kan karena Z0 tidak bisa di pop kecuali di akhir, maka dia bernilai epsilon. Jadi kita pushkan 0. Kemudian kita inputkan 1. Nah, di Q2 kita inputkan 1. Maka kita Q1 akan ke arah sini. Q1 jika nilai dari top dari stacknya adalah 0, maka kita masukkan epsilon, maka kita masukkan nilai gamanya adalah epsilon. Nah, kita lihat ke sebelumnya, jika nilai gamanya epsilon maka stack di pop. Nah, sehingga nilai dari 0 ini kita pop karena nilai tadi epsilon kan. Nah, setelah kita pop dia akan menjadi Z0. Nah, jadi di sini kosong gitu kan. Kemudian di Q3 kita masukkan 0. Nah, di sini jika kita inputkan 0, maka ini dia tidak diterima karena dia tidak ada arah kemana ke 0 jika dimasukkan 0 maka ke arah mana begitu kan. Nah, jadi di sini tidak dapat diterima seperti itu. Jadi string dari 0110 ini tidak dapat diterima. Lalu kalau misalnya mau yang diterima, kita akan ambil contoh 0011. Nah, jika 0011 jika kita seperti tadi kita masukkan dari awal, maka dia menjadi epsilon, kita masukkan Z0 seperti biasa. Kemudian input pertama adalah 0. Di Q2 kita masukkan 0 berarti kita pushkan 0. Kemudian Q2 kita masukkan 0 lagi, berarti kita masukkan 0 lagi, kita push 0 lagi. Kemudian 1. Nah, berarti jika sudah 1 kita akan pindah dari sini ke sini. Nah, di sini 0, di sini 0. Kita inputkan 1, berarti kita akan cek nilai stacknya. Jika top stacknya adalah 0, maka kita pop nilainya. Karena sudah di pop, berarti nilainya hanya menjadi Z0 dan juga 0. Kemudian kita sudah sampai di Q3. Jika di Q3 kita inputkan 1, maka dia akan di pop lagi, sehingga hanya tersisa Z0 saja karena 0 tadi sudah di pop gitu ya. Nah, terakhir, karena sudah tidak ada input, maka inputnya adalah epsilon. Kita cek stacknya, apakah stacknya paling bawahnya adalah Z0. Karena bawahnya adalah Z0, maka dia gamanya adalah epsilon, yaitu kita pop juga. Jadi hasil akhirnya adalah stack kosong. Nah, karena stacknya kosong berarti string ini diterima. Jadi suatu string itu diterima atau tidak jika ketika dapat mencapai finish state dan juga stacknya itu bernilai kosong, seperti itu.
Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.